Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Diduga kurang berhati-hati saat mendaki, wisatawan asal Swiss terjatuh ke jurang. Pria penjaga makam di Mataram diringkus polisi karena mengedarkan narkotika. Lestarikan budaya tanah Samawa, Sultan Sumbawa angkat putra mahkota penerus tahta kerajaan. Bersama saya Rahi Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Diduga kurang berhati-hati saat bersuah foto, wisatawan wanita bernama Melanie Bohnar, 24 tahun asal Swiss, ditemukan tewas diduga terjatuh di Bukit Anak Darah, lereng Rinjani, Kabupaten Lombok Timur, Sabtu sore. Menurut pengelola penginapan, korban berada di kawasan Rinjani sejak 2 hari lalu dan berpamitan hendak mendaki Bukit Anak Darah sendirian pada Sabtu pagi untuk mengambil foto. Namun hingga sore hari korban tidak kembali, kemudian dicari oleh pengelola yang kemudian menemukannya terjatuh di lereng bukit. Hal itu dilaporkan ke petugas Taman Nasional Gunung Rinjani dan kantor polisi terdekat. Karena sulitnya medan, proses evakuasi memakan waktu hingga 8 jam. Korban berhasil dibawa turun dari lereng Rinjani Minggu dini hari. Korban diduga terpeleset dan terjatuh ke tebing sedalam 100 meter. Ia menderita luka di kepala dan lecet di sekujur tubuhnya. Kemudian korban langsung dibawa kemana ini Pak? Dan rencananya sesuai dengan SOP, korban akan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Selanjutnya akan dilaksanakan otopsi dan koordinasi dengan keluarga dan dari pihak Kedubes Swiss. Dan nanti akan dari pihak kedutaan akan menginformasikan kepada keluarganya di Swiss. Dan selanjutnya kami menunggu daripada pihak keluarga dari Swiss untuk penanganan lebih lanjut. Jasad korban telah berada di Rumah Sakit Bayangkara Mataram untuk divisum sambil menunggu hasil koordinasi dengan kedutaan dan keluarga. Emi Kusuma melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Warga Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur mengeluhkan tercemarnya sumber air mereka sejak 3 pekan lalu. Pencemaran diduga disebabkan aktivitas tambang galian C di wilayah mereka yang kembali marak. Karena sumber airnya keruh dan berbau, warga membatasi penggunaan air hanya untuk mandi dan mencuci. Sebelumnya hal yang sama pernah terjadi, namun sumber air kembali jernih setelah warga memprotes aktivitas tambang. Untuk memetakan areal terdampak, petugas dari Dinas Lingkungan Hidup mengecek kondisi rumah warga yang tercemar. Keluhannya sebenarnya udah itu aja, ketidaknyamanannya itu aja sudah dengan air yang sebab masyarakat ini kan menggunakan air ini kan harus bersih. Tapi kalau sudah seperti ini apa yang bisa mau dimanfaatkan dengan air itu kan? Sejak kapan ini Pak? Ini sudah kalau dari tahun 2022 sudah terjadi sudah itu. Artinya sering berulang ya? Berulang-ulang. Sudah sempat lagi ada aja membuat masalah seperti ini lagi. Petugas masih mendalami penyebab pencemaran, apakah ada faktor kesengajaan atau tidak. Nanti untuk tindak lanjut berikutnya kita mau melakukan observasi dugaan yang diperkirakan yang menyebabkan pencemaran itu. Terus sebenarnya untuk pelaporan ini kita sudah menindaklanjuti untuk yang kedua kalinya. Yang pertama itu tanggal 22 September 2023 kalau nggak salah. Itu ada pelaporan tentang pencemaran air juga. Itu langsung kita tindak lanjuti dan memang kita tahu sumbernya seperti apa, dari mana gitu.
Pemda berjanji akan menyerahkan hasil pantauan dan kajian pencemaran lingkungan akibat aktivitas tambang galian ke pemerintah provinsi yang berwenang menegur atau mencabut izin operasionalnya. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah mengonfirmasi menurunnya debit air irigasi pertanian memasuki musim kemarau sejak sebulan lalu. Hal itu menyebabkan ratusan hektar lahan pertanian di sejumlah wilayah kesulitan mendapatkan air. Petugas mencatat kebutuhan air pada lahan seluas 50 hektar mencapai 738 meter kubik per tahun. Namun saat ini hanya tersedia diprediksi hanya 709 meter kubik saja. Sementara kebutuhan air pada musim tanam kedua sebanyak 241 juta meter kubik, sementara yang tersedia hanya 147 juta meter kubik saja. Minimnya stok air menjadi penyebab sejumlah wilayah masih mengalami kekeringan. Kita sudah coba menghitung ya berapa dari 69 daerah irigasi yang terdiri dari bendung, embung maupun bendungan, itu total volume air ya ketersediaan air kita pada musim tanam kedua itu sekitar 147 juta meter kubik. Artinya itu kalau kita total berapa kebutuhan sama ketersediaan itu sudah selisihnya sangat jauh, hampir 30 juta meter kubik. Selain memperhatikan pola tanam, para petani juga diminta membuat tempat tampungan air di lahan mereka agar bisa dimanfaatkan pada musim kemarau. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat mengajak petani menyedot air sungai ke lahan pertanian untuk menanggulangi dampak kekeringan akibat kemarau. Pompanisasi tahap awal digencarkan di Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan yang menjadi wilayah terparah kekeringan. Hal itu untuk menyelamatkan tanaman padi agar tidak gagal panen akibat kekurangan air. Pemda membagikan pompa air ke setiap desa yang terdampak sekaligus memetakan areal yang kekeringan. Yang terancam kekeringan, dan alhamdulillah kita sudah memberikan pompanisasi, jadi sudah tertangani sekitar 131 hektar, jadi tinggal 66 hektar yang belum tertangani. Ini mungkin dalam waktu dekat akan kita tangani lagi melalui pompanisasi. Pompanisasinya bisa dijelaskan mungkin? Jadi pompanisasi itu kami memanfaatkan pompa, nanti akan kami bantu pompa dan selang, yaitu dengan cara menyedot air yang ada di sekitar sini. Kalau memang ini di sini kita menyedotnya sungai. Nah, air sungai kita sedot, kita aliri untuk ke lahan sawah ini. Sementara dari total 197 hektar lahan yang terdampak kemarau, di Desa Giri Sasak 131 hektar sudah tertangani. Tanggapan saya dengan turunnya Kepala Dinas Pertanian di sini, segera ada bantuan pompanisasi itu, karena ini adalah harapan kami dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai bantuan itu tertuju sama kelompok-kelompok yang sebelumnya dapat, tetapi tidak ada memberikan kontribusi kepada kami yang kelompok yang sangat-sangat membutuhkan bantuan itu. Yang tidak tepat sasaran. Ya, dan tidak tepat sasaran tentunya. Pemerintah daerah mengimbau petani memperhatikan pola tanam sekaligus mendaftarkan diri pada program asuransi pertanian agar terhindar dari kerugian. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.